Oke, kali ini gue bakal bahas kenapa HP Sony itu cepet banget panas ya. Gampang banget panas lah. Gue ngambil di example-nya itu pakai limbah Japanan. Anjay. Di sini lu ada nggak ya masih pakai limbah Jepang? Oke, HP Sony cepet banget panas, sudah kayak setrika ya bla 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 bla. Terutama yang Sony old generation yang banyak banget limbah Jepang yang bisa kita sikat. Ya, kita nggak usah bahas kalau chipset itu kayaknya mesin Sony itu chipset perpaduan antara chipset yang ditanamkan ke mesin Sony itu cocok sekali untuk dijadiin inti dari mesin setrikaan ya kan. Tapi gue nggak ngebahas itu karena kalau perspek-spekan mesin yang nyebabin panas, lu udah pada tahu lah. Mostly kebanyakan kita semua, apalagi pengagum pencinta ya kan limbah Jepang punya, tahu banget lah ya kalau nih HP gampang banget panas sudah kayak setrikaan. Gue kasih satu contoh ya. Gue tuh nyoba pakai limbah Jepang, salah satu yang ngejengkelin adalah kamera. Bukan karena kamera jelek atau apa bla bla bla, enggak. Jadi HP Sony ini ya rata-rata yang old generation, tau lah ya yang chipset apa. Itu kalau dipakai video baru 2 menit 3 menit itu udah ada suhu ya, udah ada notifikasi suhu kepanasan. Otomatis kameranya nggak bisa dipakai. Udahlah, ini mendingan jadi setrika aja nih HP kan. Tapi gue bakal ngebahas bahwa HP ini tuh panas bukan dari mesinnya aja, tapi melainkan desain bodinya yang juga nyebabin HP ini gampang panas. Nah, jarang banget orang ngebahas ini, jadi ya udahlah gue sekalian upload ya mumpung jarang perkonten-kontenan seperti ini. Jadi gue bakal jelasin kenapa limbah Jepang terutama Sony ini yang kayak gini-gini nih, ya yang otak-otak ini gampang banget panas. Oke, seperti kita tahu bahwa kalau HP pada umumnya itu contoh kayak Samsung ya kan, kayak Vivo, mostly kebanyakan antara baterai sama mesin itu dia di bidang yang sama, di permukaan yang sama. Nah, sedangkan si Sony ini beda boy. Sony ini mesinnya itu diletakkan di permukaan di bagian backdoor yang bisa lo pegang. Jadi ya mesinnya itu nemplok ketemplek di bodi belakang. Oke. Seharusnya kalau mau aman ya templek ketemplek baterai juga di bodi belakang juga. Jadi pendinginannya itu bakal maksimal. Jadi gini, HP itu ada pendinginannya juga, beda sama PC. Kalau PC ada kipas ya, HP itu juga ada pendinginannya. Makanya banyak banget pabrikan-pabrikan make HP yang bahan aluminium. Di samping masalah signal yang ngebantu, bahan unibody aluminium itu dia penghantar panas yang baik banget. Jadi kalau lu mainin HP, contoh mesinnya panas, overheat, tapi lu main di ruangan yang adem, itu bakal meminimalisir HP lu tuh bakal cepat panas. Jadi simpel katanya gini, kalau lu pakai HP di luar ruangan di bawah terik sinar matahari siang-siang bolong, lu ngerekam video pasti ada notifikasi HP kepanasan tuh. Karena body handphone yang aluminium kekinian, dia tuh gampang banget terkontaminasi sama suhu sekitar. Misalnya suhu panas ya HP ini bakal cepat panas juga karena dia memang pengantar panas yang bagus untuk bahan aluminium. Nah, seharusnya Sony itu anjir so pintar banget gue. Bukan seharusnya lah, tapi di sini gue ngasih tahu aja kenapa HP Sony itu gampang banget panas. Karena posisi baterainya ini dia melekatnya itu di kaleng LCD, di kaleng backlight LCD belakang LCD. Biasanya itu kan baterai kayak yang gue bilang tadi, baterai neplek aja di bodinya ya kan kayak gini. Baterai di sini, mesin di sini gitu ya kan, lengket gitu. Nah, kalau kita pakai HP itu, baterai itu juga berasa panas. Baterai itu lama-lama panas. Tergantung lo pakai, apalagi lo pakai sambil dicas tuh cepat banget panas. Jadi udah baterainya panas, mesin panas, otomatis tidak didinginkan secara signifikan. Kenapa? Kalau di desain Sony ini nggak signifikan. Kenapa? Why gitu? Why? Yang pertama, yang seharusnya body ini kalau udah terima dingin, ya adem, misalnya lu main di ruangan yang adem gitu, otomatis HP lu juga lebih agak susah buat overheat, merasa panas. Baterainya tuh ditaruh di bagian belakang LCD sama si Sony ini. Jadi kondisi baterai yang panas itu nggak cepat kedinginin juga. Otomatis hawa dinginnya itu bukan kemungkinan ya, karena dia ngelekat di bagian kaleng LCD. Nah, backlight kalengnya itu dia sampai ke atas juga. Nah, nganterin panas juga ke mesin ya. Karena posisi baterai itu di tengah-tengah, ada di tiban layar, ada di tiban bodi juga, nggak lengket pula ke sini. Jadi HP lu langsung lu dinginin pun nggak langsung dingin dalamnya. Otomatis waktu mesin panas, baterai panas, muter tuh hawa panas di dalam. Ya otomatis HP ini jadi cepat overheat. Kadang gini loh, lu kalau pakai HP di
apa ya, di dalam keadaan tertentu lu pakai pendingin HP apalah, itu cepet banget dinginnya kan. Tapi Sony ini agak sedikit susah. Kenapa? Karena panasnya itu dari baterai, dari mesin, dari kamera itu berlebih parah dari chipset. Dari sistem pendinginannya handphone itu ya standar ya kan. Gimana ya, kayak ya udah lu pakai unibody, ya udah itu udah sistem pendinginan terbaik handphone kekinian ya kan. Tapi sekarang kan apalagi HP udah kaca buat wireless charging dan lain-lain, udahlah makin overheat itu HP. Makanya kayak iPhone 8, iPhone SE generasi kedua itu bakal apa ya, bakal calon-calon HP setrikaan berikutnya. Ya. Nah, sedangkan si Sony ini yang kayak gue bilang tadi, chipset yang nge-support banget buat jadi mesin setrika, posisi baterainya itu lengket ke bagian belakang LCD, sedangkan kaleng belakang LCD itu hampir full seperti ini, otomatis panas ngebul ya udah di dalam. Jadilah si Sony ini cepet panas. Intinya gini, HP Sony ini cepet panas yang pertama karena rata-rata mereka tuh ada sertifikat IP/IP-an, jadi memang rapet banget body Sony itu, bagus banget, gue suka banget sama build quality-nya. Terus yang kedua, memang modul Sony ini, modul kamera Sony ini, dia tuh terkenal banget salah satu modul yang cepet banget panas juga. Jadi kalau dipakai buat ngerekam, ini kamera ini bagian belakang ini cepet banget panas, berasa banget panas boy. Cepet banget dan berasa banget panas. Dan kamera depannya juga Sony ini karena dia beda sama kamera-kamera umumnya. iPhone aja kamera depannya aja dia tuh nggak segede ini dan nggak ada ya gel gini ya. Ya masih model fix lah, iPhone yang harganya serupa ya sama ini ya. Jadi kamera depannya jauh banget lebih cepat panas ketimbang HP-HP Android pada umumnya kayak Samsung, kayak iPhone ya. iPhone bukan Android ya. Kalau dibandingkan dengan iPhone, kamera depan Sony jauh lebih cepat panas. Kalau dibandingkan dengan Android lain, kamera Sony juga jauh lebih cepat panas. Jadi udah chipsetnya begindang, desain baterainya begindang ya, kameranya begindang, otomatis jadilah seterikaan, ya kan? Itu riset yang gue lakuin ya. Jadi ada beberapa poin HP Sony itu cepat overheat. Gue recap lagi, posisi baterai seperti ini, dia lengket ke bagian LCD itu satu. Terus kameranya emang cepat panas, kamera belakangnya itu wajar. Hampir semua HP kamera belakang tuh gampang panas, hampir semua. Tapi Sony ini bukan kamera belakangnya aja, kamera depannya juga cepat panas. Jadi depan belakang tuh panas. Itu poin kedua. Yang pertama posisi baterai, yang kedua posisi kamera, yang kedua kamera cepat panas emang. Poin ketiga ya emang chipsetnya begindang ya kan. Jadi 3 poin itu yang nyebabin HP itu cepat panas. Jadi agak susah sih kalau dibahas lebih dalam lagi. Tapi terlepas masalah itu bukannya desain Sony cacat atau gimana, ini adalah desain salah satu Android yang sempurna menurut gua. Memang yang namanya HP itu yang nggak bisa sempurna amat ya kan, dibalik desain yang perfect ini salah satu desain HP yang lumayan kokoh sih menurut gue. Tapi ya ada kekurangannya juga, ada plus minus gitulah. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue pembahasan kenapa si Sony ini gampang banget overheat. Sampai jumpa di video nggak jelas berikutnya.